Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia, kesempatan, kesehatan dan waktu luang sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insyaallah dimulai dengan Allah dan diberkahi pada malam hari ini. Dua, salawat berlambaikan salam semoga selalu tercurah dan limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya. Semoga senantiasa dalam kebaikan, senantiasa dalam lindungannya, dan semoga kita semua nanti di akhirat mendapatkan syafaat dan di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Baik, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sempurna. Yang sakit semoga Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna, dan semoga urusan kita semua diberkahi dan dilancarkan oleh Allah. Baik, Bapak Ibu semuanya, izin reminder bahwa kegiatan kita pada malam Selasa seperti biasanya yaitu adalah kajian fikih muamalah. Insya Allah kita akan mendengarkan pemaparan dari Ustaz Yusufsin. Sebelumnya, mari kita siapkan penanya, kemudian catatannya. Insya Allah kita akan menyimak poin-poin yang akan disampaikan oleh Ustaz Yusufsin. Baik, untuk tempat dan waktu dipersilakan Ustaz. Syukran jazilan, Mas Riki. Apa kabar Ibu, Bapak Ibu semuanya? Narakum bi khairin Alhamdulillah. insyaallah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا معلم إبراهيم وموسى علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin wal muslimah dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di kesempatan ini dengan tema topik masih seputar riba, dan insya Allah kita di kesempatan sebelumnya telah membahas terkait tentang macam-macam riba, ya, anwa'ur riba, dan juga wa hukmu kullin minha, hukum dari setiap jenis-jenis riba. Ada namanya riba al-fadl. Fadl adalah kelebihan. Ya, jadi riba disebabkan karena kelebihan saat menukarkan, ya, barang, atau al-iwadan, salah satunya ahadul iwadain itu zaid alal akhar, lebih atas iwat yang lain. Jadi ada barang yang dipertukarkan di mana salah satu dari barang yang dipertukarkan itu, ya, eh, lebih secara nominal dia lebih banyak, ya, jumlahnya terhadap yang lain. Ya, contoh misalnya ketika kita ingin melakukan barter jual beli dengan mukoya, atau misalnya dengan cara barter, ingin menukarkan kurma karena saya punya kurma yang jelek, misalnya saya pengen makan kurma yang bagus, ya, misalnya katakanlah saya punya entah sukari atau kurma yang dibawanya, dan pengen makan kurma ajwa misalnya premium, ya, yang kita ketahui bahkan harganya mungkin
bisa 3 kali lipat atau 4 kali lipat, ya bahkan lebih mungkin, tergantung. Nah, saat saya pengen mendapatkan ajwa, lalu saya mendatangi tukang eh, apa atau penjual kurma tersebut, lalu saya mengatakan saya pengen ajwa, ayo kita jual beli yuk, ya jual beli. Tentunya yang namanya jual beli kan orang menginginkan keuntungan, ya itu hal yang umum lah, hal yang dapat dipahami. Nah, lalu kemudian si Ajwa mengatakan bahwa ya punya saya kan mahal Ajwa. Kalau mau jual beli dengan kurma yang punya Anda, misalnya Sukari atau yang di bawahnya, ya saya pengen misalnya Ajwa seliter atau sekilo ditukar dengan ya 3 kilo Sukari misalnya. Apakah mau? Ya mungkin secara logika kita akan mengatakan ya apa salahnya? Ya memang tuh harganya ma'ruf seperti itu. Harganya memang Ajwa lebih mahal daripada Sukari misalnya. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh dilakukan karena ini yang disebut dengan riba al-fadl, di mana kelebihan atas jual beli barang ribawi, amwar ribawi, dan salah satunya amwar ribawi itu adalah kurma. Nah, di sini saya ingin ingatkan kembali bahwa riba amwar ribawi ya itu ada 6, ya emas, perak, zahab, fiddah, kemudian syair, ya ada syair, ya syair, hinto, bur ini sama gandum, artinya beda jenisnya aja, cuma gandum semua, ya. Lalu kemudian yang berikut ada almil, garam, ya, kemudian ada tamar, kemudian ada zabib, ya. Cuma kalau di kitab ini ya tidak disebutkan seperti itu karena dia memisahkan bur-bur, ya syair-syair dan seterusnya, tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang ma'ruf sih sebenarnya di antara para fuqaha, hal-hal yang tadi itu disebut sebagai ambar ribawiyah. Namun kemudian para fuqaha kita mereka khilaf, ya terkait tentang mulhaqat. Ya, mulhaqat maksudnya yang di hukumnya itu disamakan dengan amwar ribawiyah, entah berdasarkan kias, ya ataupun berdasarkan hal-hal yang lain. Tapi umumnya adalah kias melalui apa pendekatan kias gitu ya. Makanya kemarin dibahas tuh ilat amwar ribawiyah karena misalnya di mazhab Syafi'iyah ada yang namanya at-ta'mu karena dia bahkan makanan pokok, ya makanan pokok atau lil ihtiyaj, ya atau ditadawi, ya misalnya dia karena memang makanan pokok, ya atau karena misalnya bisa untuk dipakai berobat, ya ataupun alasan-alasan yang lainnya, ya misalnya karena untuk sekedar manis-manisan gitu ya, tafakkuh, ikhtiar ataupun ditadawi, semua itu ya dianggap sebagai at'amu, ya atau at'amiyah. Kemudian ilat yang kedua di mazhab Syafi'i itu adalah astamaniyah. Nah, kalau astamaniyah semuanya para fuqaha itu mereka mutafakun, ya alaih. Maksudnya mereka itu sepakat, tidak ada sih setahu saya para fuqaha yang menyelisihi bahwa ilat daripada eh, emas, perak, ya dinar, dirham itu adalah ya karena as-samaniyah, ya yaitu karena dia menjadi patokan atas harga. Makanya untuk kasus emas dan perak itu, ya ada dua tuh. Satu karena memang emas peraknya, ya satu karena emas peraknya berarti dia eh, dia itu apa ya namanya, kita menyebutkannya eh, dia isim jamid, sehingga kemudian dia tidak ada ilatnya, ya kalau Syekh Taqiyuddin An-Nabhani beliau punya kaidah dalam usul, ya semua al-asya yang eh, ya apa namanya al-asya, ya segala sesuatu yang ya eh, minal asma, ya al jamidah yang merupakan isim-isim jamid, ya la tu'allal itu tidak bisa dicari ilatnya. Nah, tetapi untuk kasus dinar dirham itu
harus kita pisahkan. Emas sebagai emas dan juga dinar dirham itu sebagai uang yang kebetulan memang madahnya materi pembuatannya itu adalah eh, emas dan perak. Tapi kita ketahui ya, uang kala itu bukan hanya emas dan perak. Uang kala itu bukan hanya emas dan perak. Walaupun ya eh, yang digunakan kala itu adalah emas dan perak, dan ini adalah Islam mengadopsi dari luar gitu kan terkait tentang sistem moneter tersebut, dan kemudian eh, dibakukan dalam Islam bahwa sistem uang moneter Islam itu adalah dinar dan dirham ya. Tetapi ada fungsi di situ, yakni bahwa alat tukar itu namanya al-umlah, namanya mata uang, sehingga kemudian ya ada ilat untuk kasus uang itu karena dia sebagai mata uang ya, makanya ada samaniyah makanya. Nah di situ nggak ada para fuqaha yang menolak terkait tentang ini. Adapun persoalan uangnya dari emas dari perak itu ya persoalan lain. Kalau intinya mau emas perak bukan sebagai uang, tetap saja dia amwar ribawiyah karena dia emas dan perak ya. Sementara kasus karena dulu adalah mata uang yang emas dan perak ya, itu karena dia mata uang ya, maka di situ disebut apa, ada ilatnya namanya as-samaniyah, menjadi patokan atau harga. Maka hari ini ketika orang tidak menggunakan lagi dinar dirham ya, menggantinya dengan uang bentuknya fiat money gitu kan, uang kertas misalnya, maka tetap disebut sebagai al-amwal ar-ribawiyah karena dia menjadi patokan harga atas barang-barang yang lain. Nah, ini yang menarik sehingga kemudian para fuqaha itu tidak ada berbeda pendapat terkait tentang ilat ya, sama nia itu ilat ribawi karena dia adalah patokan atas harga ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, yang berikut ya. Jadi kita kan sudah bahas tentang riba fadl. Ini kan anwa riba ya. Anwa riba, macam-macam riba, jenis-jenis riba. Jadi riba ada macam-macamnya. Kita sudah singgung yang namanya riba al-fadl. Tadi contohnya sudah saya jelaskan. Dan berikut hari ini kita akan membahas yang namanya riba an-nasa atau riba an-nasi'ah ya, riba an-nasa. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa ulumi masyayikhina wa asatidatina fid dharain amin. Ats-tsani riba an-nasa'i ya, atau riba an-nasi'ah. Nah, apa yang disebut dengan nasa atau nisa, apa an-nasi'ah? Ini adalah riba karena penundaan ya, penyerahan di majelis akad. Jadi mau jualan ya, salah satu atau kedua belah pihak menunda untuk menyerahkan iwadainnya itu ya, maksudnya barang yang mau dibarter, yang mau dijual belikan, yang mau ditukarkan itu di majelis akad. Nah, ini disebut dengan riba nasi'ah disebabkan karena penundaan penyerahan di majelis akad ya. Nah, eh, wa huwa riba ziyadah fil ajal. Nah, ini dikatakan karena riba itu kan artinya tambahan. Ya kan? Riba itu secara bahasa kan tambahan. Nah, dalam kasus nasai ini, ya, riba an-nasai ini atau riba an-nasi'ah ini, itu karena seakan ada penambahan waktu, ada penambahan waktu ya penyerahan barang yang harusnya diserahkan di majelis akad karena itu adalah ketentuan daripada amwar ribawiyah saat mau ditransaksikan ya, tetapi dimundurkan berarti ada penundaan, ada penambahan waktu untuk ya memundurkan pembayaran atau penukaran barang tersebut. Nah, pemunduran yang seperti ini ya, jadi wa ta'khir fi daf'il badal gitu ya. Artinya mengakhirkan dalam membayarkan badalnya, gantinya ya, yang barang mau ditransaksikan ya. Maka itu yang disebutkan ya, itu yang disebutkan sebagai nasi'ah itu. Jadi wadzalika bi an yabi'ahu malan ribawiyan malan ribawiyan bimalin ribawiyin akhar ila ajal. Ya, bentuknya surahnya adalah misalnya seseorang yang menjual ya suatu harta ribawi. Berarti suatu harta ribawi itu berarti amwal ribawi yang sudah ma'ruf tadi, yang enam macam tadi.
ya, dengan harta ribawi yang lain ila ajal, dengan adanya penundaan penyerahan. Nah, sawun kana al-malani min jinsin wahidin kadzahabi bizzahabi wal qamhi bil qamhi ila ajal, ya. Meskipun misalnya dua harta yang dipertukarkan itu ditransaksikan itu adalah jenisnya satu, misalnya emas dengan emas, ya kayak kasus misalnya orang tukar jual apa, jual beli emas ya, ada yang mungkin tukar tambah namanya 18 karat ke 23, 24 karat misalnya dan seterusnya, atau gandum dengan gandum, ya, dengan penyerahan ila ajal, ya penyerahannya nanti, ya misalnya sebentar saya lupa bawa atau mungkin dia tukar tapi kurang, nah ini juga nggak boleh nih, kalau kurang ya jangan dilanjutkan, tidak berlaku yang namanya tafriqus shafaqah yang sudah kita bahas kemarin kan, tafriqus shafaqah yaitu kalau kita jual barang nih ya, jual barang lalu misalnya 10 satu paket 10 barang, tiba-tiba saat ada 2 biji atau 3 biji barang itu 3 item rusak misalnya yang tujuhnya baik, apakah kita pulangin aja semuanya ya karena menganggap akadnya batal misalnya, ini contoh lain dulu ya, sebelum saya bahas yang ribawi ya, ya. Eh, atau boleh kita ambil yang 7 yang 3 kita kembalikan sebagai khiyar IB misalnya, ya. Ini namanya tafrik safaqah. Jadi untuk barang-barang tertentu yang memang bisa kita beli paket misalnya, ya, bisa terpisah-pisah seperti tadi, ya. Lalu kemudian 7-nya baik, 3-nya rusak, ya. Yang baik itu bisa kita lanjutkan sah-sah saja akadnya. Ini yang kemudian berlaku kaidah ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Ya, ini para ulama ya punya kaidah di situ. Ya, kaidah usul. Sesuatu yang tidak bisa misalnya diraih semuanya, maksudnya tidak, tadi kan mau beli semuanya 10 tapi ternyata tidak bisa, yang bisa hanya 7 misalnya, ya, atau yang bisa hanya 3 misalnya, 7-nya rusak, ya. Karena tidak bisa semuanya bukan berarti yutraku kulluhu, dibatalkan semuanya, tidak. Ya, artinya dalam hal akad-akad tertentu itu uh, bisa kita ambil sebagiannya, itu yang disebut dengan tafriqus shafaqah, ya. Ya, tafriqus shafaqah, ya. Nah, dalam kasus amwal ribawiyah itu tidak bisa. Kalau selain harta ribawi itu berlaku akad tafriqus shafaqah, tapi dalam kasus amwal ribawiyah itu tidak bisa, ya. Itu tidak bisa, ya. Apalagi misalnya kalau ada denda, ada diberlakukan denda, atau dendanya bukan denda karena apa ya, tapi maksudnya ganti rugi karena keterlambatan itu, misalnya dia harus membeli ke orang lain dengan harga yang mahal, ini para ulama masih bolehin tuh denda dalam pengertian yang seperti itu, ya ganti rugi aja. Contoh mungkin dia beli sama orang lain, ya dibeli 10 nih rusak 3, ya udah saya ambil 7, 3-nya dipulangin tapi kan saya butuh 10, tidak bisa cepat gitu, ya udah saya beli di tempat yang lain yang ada, tapi mungkin harganya akan mahal tuh. Nah, kelebihan mahalnya itu tuh, ya, bisa kita minta uh, apa namanya dari orang yang berakad tadi sebagai denda ganti rugi, itu sangat mungkin, dan itu masih dibolehkan oleh sebagian fuqaha, ya. Memang tidak mutafak semuanya fuqaha ya, tapi uh, melihat kasus tersebut, ya misalnya ada unsur kelalaian, apalagi ada unsur kelalaian, itu sangat mungkin ada denda yang seperti itu, ya diberlakukan, bukan karena memang uh, jadi sebenarnya denda ya kalau bisa dihilangi hilangkan ya. Cuma dalam kasus tertentu dengan model seperti tadi itu masih mungkin untuk dilakukan, ya. Misalnya karena ada tambahan harga dia harus cari di waktu yang apa namanya? Ya, cepat seperti tadi, ada kebutuhan mendesak, tapi kan pasti harganya akan tinggi misalnya. Nah, itu masih memungkinkan itu, ya. Kelebihan dari yang seharusnya itu ya sebagai denda diambil dari orang yang berakad pertama tadi, itu sangat mungkin, ya, kalau misalnya eh, itu mau dipakai. Nah, kita kembali dalam kasus amwal ribawiyah itu tidak bisa berlaku yang kayak tadi ya, kayak tafrik safaqah itu nggak mungkin itu diberlaku, ya, ya, karena akan bisa orang mendapatkan riba. Nah, amkana min jinsaini mukhtalifain,
Nah, kalau tadi satu jenis, misalnya kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, emas dengan emas. Nah, ini juga bisa berlaku kalau misalnya jenisnya berbeda. Contoh kurma dengan gandum, ya, kurma dengan gandum. Kurma dengan apa garam itu masih itu akan bisa kena riba, namanya riba nasa. Ya, walau tafaqa al miqdar fil halatain, walaupun misalnya miqdarnya ukurannya sama, contoh seliter seliter, ya, 1 liter uh, apa namanya gandum dan 1 liter kurma, ya, ya, itu uh, apa namanya, ya, kalau ada penundaan itu bisa masuk riba nasai. Jadi walau ittafaqal miqdaru fil halatain, uh, ya, fa in zadal miqdaru sara fil bai'i ribal fadl wa riban nasai. Ya, jadi dalam kasus misalnya kalau ukurannya, ya, ukurannya itu pada jenisnya, misalnya kurma dengan kurma, ya, kalau jenisnya sama nih, ya, jenisnya sama, yang satu eh, ukurannya itu misalnya berbeda nih, lebih, ya, maka bisa dapat dua riba sekaligus, riba fadl sama riba an-nasai. Contoh, contoh ya, maksudnya kalau orang jual barang ribawi, kurma dengan gandum misalnya, ya, eh, kurma dengan gandum. Nah, ini kalau jenisnya beda, maka, ya, itu fabi'u kaifama syi'tum ida yadan biyadin. Maka boleh silahkan kamu jual seperti apa kalau cash. Ya, oke, kalau cash. Ya, yadan biyadin disebutkan. Ya, maka fabi'u ma syi'tum. Jual sesuai kemauan kalian kalau beda jenisnya. Gitu kan, asal yadan biyadin, di majelis akad diserah terimakan, kan begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya jenisnya sama, kurma dengan kurma misalnya, ya, satu kurma yang, ya, sukari lah, satu kurma eh, ajwa misalnya, lalu yang ajwa bilang ya udah sukari 2 liter atau 2 kilo, ajwa 1 kilo misalnya. Nah, ini kan jenisnya sama nih, lalu yang si sukari ini bilang ya udah saya mau 2 kilo ajwa 1 kilo, tapi nanti besok ya saya bawakan barangnya misalnya nih, ya, kurmanya. Nah, ini dapat riba dua ini. Riba fadl dapat, riba nasai dapat, ya, atau riba an-nasi'ahnya itu dapat. Tapi kalau beda jenisnya, gandum dengan kurma, ya, itu boleh beda jenis, apa, boleh beda ukuran, ya. Contoh misalnya seliter kurma dengan 2 liter gandum, ya. Eh, tetapi harus ya dan biadin, ya, fabi uma syi'tum idza ya dan biadin, asal ya dan biadin harus cash. Nah, kalau dia tunda maka itu kena riba nasai. Nah, cuma nanti saya akan jelaskan untuk kasus, ya, kalau kita misalnya menjual suatu barang amwar ribawi, ya, kayak misalnya boleh nggak kita membeli barang, ya, jual beli, terjadi jual beli secara online garam, ya, atau misalnya kurma, ya, gandum dan seterusnya. Nah, ini nanti saya jawab sebentar, ya. Jadi kabai ashri grama zahab bi ashri grama zahab ila yomin kaza, ya. Misalnya kita menjual 10 gram emas dengan 10 gram emas, ya, ke hari tertentu misalnya, ya, au syahrin kada, atau di bulan tertentu, wa misluhu bai'u muddaini hento al'an bi muddaini hento ila syahril fulani. Nah, ini juga riba ini, ya. Misalnya kita menjual, ya, 10 gram emas dengan 10 gram emas, tapi nanti di hari berikut, tapi penjualannya sekarang, ya, untuk hari berikut. Nah, ini, ya, kena riba ini. Atau di bulan nanti gitu kan. Ya, sama juga kita menjual gandum sekarang, ya, sekarang gitu kan. Tetapi misalnya 2 mut hari ini, ya, nanti eh, dijual untuk
dengan 2 mut tapi nanti di bulan berikutnya misalnya ya. Jadi saya kasih nih 2 mut hari ini sama, ukurannya sama, jenisnya sama ya, tapi 2 mut hari ini dengan 2 mut misalnya di bulan depan itu pasti harganya ya bisa berbeda ya, dan tidak, intinya tidak diserahkan di majelis akad walaupun dia sama nih. Ini bisa kena riba an-nasai ya, kena riba. Nah, wahadzal bai' haram. Jual beli yang seperti itu dianggap haram. Diwujudi ziyadati fil ajal, karena dianggap ya walaupun sama-sama 2 mut ya atau sama-sama 2 kilo ya, tapi ada penundaan, ada penambahan waktu untuk penyerahan misalnya di bulan tertentu, di pekan tertentu, di hari tertentu. Ini riba gitu ya. Nah, fa innal badalal hada afdal minal muajjal. Ya, karena kita ketahui ya mungkin harga yang saat ini ya mungkin lebih baik daripada harga untuk ketika kita menunda nanti, bisa jadi lebih mahal misalnya ya, fayakunu fil hali ziyadah anil muajjal ya, maka eh, apa namanya, kondisi hari ini ada tambahan ya terhadap muajjal tadi, dianggap mendapatkan tambahan karena harganya adalah mungkin lebih murah ya daripada harga berikutnya. Lima rawa Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, ya ini berdasarkan hadis Ubadah bin Samit ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddah bil fiddati wat tamru bit tamri wal burru bil burri wasyairu bis-syairi wal minhu bil minhi mithlan bimithlin yadan biyadin." Ya, فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيئوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. Jadi dalam hadis yang mulia ini ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi ya, Nabi SAW mengatakan ya, emas dengan emas kalau mau dijual, perak dengan perak saat mau dijual, kurma dengan kurma ya, gandum dengan gandum, bur, syair, ya, itu semua jenis gandum. Wal milhu bil milhi, garam dengan garam, mislan bi mislin, harus sama, ya, sekilo sekilo, seliter seliter. Ya, dan bihadin, ya, harus cash, ya, diterima di majelis akad. Ini diperintahnya seperti itu. Nah, kata Nabi apa? Faidah talafati hadhil asnaf. Kalau asnafnya ini berbeda, misalnya kurma dengan bur, tamar dengan bur, ya, kurma dengan gandum misalnya. Ya, maka kata Nabi apa? Fabi'u kaifa syi'tum. Maka silahkan dijual semau kalian. Ya, artinya mau ukurannya berapa? 2 kilo kurma, sekilo gandum atau sebaliknya dan seterusnya. Itu makna kaifa syi'tum. Tetapi syaratnya harus idza kana yadan biyadin, harus cash. Oke? Ya, kita pahami seperti itu. Berarti di situ kalau jenisnya beda, ya bisa. Oke, itu akan nanti ada muncul pertanyaan, ya akan muncul pertanyaan, ya sebagaimana tadi yang sempat kita singgung tadi, ya kalau kita belinya apa namanya, kurma secara online, ya kita tunda, ada tunda barangnya diberikan gitu, atau pembayarannya katakanlah pembayarannya nanti misalnya ya. Nah, ini kan nggak cash, nggak di majelis akad diserahkan. Boleh nggak? Garam juga demikian. Boleh nggak? Nah, ini boleh, nggak ada masalah. Tapi nanti saya akan jelaskan lebih detail. Nah, di situ dikatakan faqauluhu mislan bimislin yadan biyadin. Ya, yamna'u ta'jil. Bahwa perkataan atau lafaz dalam hadis Nabi SAW mislan bimislin, setara, sekilo sekilo, seliter seliter. Ya dan biyadin, ya. Cash, ya, itu ha awaha, dalam hadis itu ha awaha, ya maksudnya khuz wahati, ambil dan berikan, ya ini yamna utajil, maknanya adalah melarang penundaan, penundaan penyerahan ya barang yang ditransaksikan, ya karena itu dianggap sebagai tambahan atas waktu, waziyadatu fil waqti, ya wa ta'akkada dzalika fi akhir hadis. Nah itu ya akan lihat nampak diperkuat di akhir hadis itu idza kana ya dan biyadi. Disebutkan Nabi mengatakan kalau cash
ya dan biyadin. Ai fala yajuzu takhir, itu sebagai qarina ya. Memang harus cash gitu ya. Kalau asnafnya berbeda, boleh ukurannya berbeda, misalnya sekilo dengan 2 kilo ya. Kalau jenisnya berbeda, misalnya kurma dengan gandum, jenisnya berbeda. Ya, yang penting cash. Oke, nanti ada kondisi yang lain ya, yang sebenarnya itu juga berdasarkan hadis, yang ini akan menjadi mukhasis terhadap hadis ini, hadis yang umum ini. Ini masih dianggap umum. Nanti ada mukhasisnya gitu kan. Jadi wa ta'akkada fi dzalika fi akhir hadis idza kana yadan biyadin ya. Jadi ada di akhir hadis ini memperkuat ya kalau dengan redaksi idza kana yadan biyadin. Kalau cash boleh ya, ukurannya berbeda, sekilo dengan 2 kilo. Tapi harus cash. Fala yajuz ta'khir, tidak boleh takhir. Wa yajib taqabud, wa yajib taqabud bi an yaslam kullun minal muta'aqidaini al badal. Jadi wajib taqabud, serah terimanya itu ya. Setiap yang berakad ini menerima barang yang harusnya dia terima sebagai yang dipertukarkan sebagai badalnya, alladzi biyadihi fi majlis akdi, di majlis akad. Ai halan, artinya harus segera ya saat akad. Walaysa muajjalan, tidak boleh ditunda. Nah, warawa Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamar riba fin nasi'ah. Ya, dalam hadis yang lain juga dikatakan ya, Usama bin Zaid eh, meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, innamar riba fin nasiyah. Riba itu terjadi pada nasiyah karena penundaan tadi. Ya, riba fin nasiyah. Ini hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Imam An-Nasai, Ibnu Majah dan juga Imam Baihaqi, Ahmad dan seterusnya. Ya, diriwayatkan oleh para imam. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, bahasan nasa ini kan hampir di sini nih. Cuma bahasan tentang kebolehan transaksi amwar ribawiyah yang kayak tadi itu yang saya katakan. Boleh nggak kita misalnya beli kurma online atau kita beli garam tidak cash gitu kan, tidak diserahkan uang yang diserahkan seperti belinya secara online misalnya. Itu nanti bahasannya ada di ya beberapa lembar di depan sebenarnya. Ya. Tapi saya akan jelaskan aja di sini di kesempatan ini ya karena saya rasa ini perlu ya. Jadi eh, Bapak Ibu sekalian, kalau kita eh, lihat ya bahasan sebelumnya, itu kan di mazhab para fuqaha kita ini, maksudnya ya, baik itu mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanabila, mazhab Hanafiyah dan mazhab Malikiyah ya. Dan mayoritas para fuqaha mereka itu kan mengatakan bahwa al-amwar ar-ribawiyah ini memiliki ilat ya, memiliki ilat ya, walaupun mereka berbeda-beda terkait tentang ilat atas barang amwal ribawiyah itu ya, walaupun sebenarnya pendapat yang menurut saya kuat adalah pendapat yang mengatakan tidak ada ilat ya dalam kasus amwal ribawiyah ya, karena kalau ini keran ini dibuka maka akan banyak semua ya, boleh dibilang hampir semua barang-barang yang misalnya dia makanan ya, makanan kan banyak macam-macamnya ya, ya termasuk yang sifatnya obat atau sifatnya untuk sebagai manisan buah-buahan ya, ataupun dia ikhtiat untuk menjadi makanan pokok, ini bisa menjadi barang ribawi. Kita harus berhati-hati dalam menjual belikan ya, bahkan air pun juga menjadi amwar ribawi ya. Nah kalau ini dibuka ini akan benar-benar menyusahkan orang-orang gitulah dalam mentransaksikan itu, karena mentransaksikan barang ribawi kan ya cukup berhati-hati. Walaupun demikian, para fuqaha kita ternyata mereka itu ya punya pandangan, bahkan mereka sepakat dengan uh, pandangan ini. Mereka mengatakan menjual beli barang ribawi itu kan syaratnya ya kalau jenis kalau jenisnya sama, misalnya kurma dengan kurma ya, ya, maka itu harus memenuhi dua syarat. Harus mislan bimislin, kalau sekilo sekilo, misalnya kurma sukari sekilo, kurma ajo sekilo. Dan juga harus yadan miyadin, diserah terimakan di majelis akad. Nah itu ya satu tuh. Ya. Kalau
jenisnya berbeda, misalnya kurma dengan gandum, berarti kan satu jenis kurma, satu jenis gandum ya. Maka fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Maka syaratnya cuma satu. Cash aja. Boleh ukurannya berbeda. Misalnya sekilo kurma dengan 2 kilo gandum atau sebalik. Tetapi ya ada kondisi ketiga yang mereka sebutkan, yaitu ya yang ketiga ini adalah kalau jenisnya berbeda, oke, jenisnya berbeda. Ini jenis apa yang ketiga ya? Jenis berbeda dan ilatnya berbeda, Bapak Ibu sekalian, maka itu boleh dijual belikan, tidak perlu syarat sama mislan bimislin dan tidak perlu syarat ya dan biyadin, dia seperti amwal yang bukan ribawiyah. Artinya jual ya sesuai harta yang bukan amwal ribawiyah. Apa itu? Seperti kita membeli garam misalnya, atau membeli kurma, atau membeli gandum, ya tidak cash, ya tidak cash, ya di mana bahwa ilat uang, ya pakai rupiah misalnya, itu adalah ilatnya sama nia, ya ilatnya sama nia. Sementara kalau kita beli gandum, beli kurma misalnya, atau beli garam, itu kan ilatnya tokmiyah. Itu beda ilatnya. Jadi, kalau jenisnya berbeda, satu, misalnya uangnya emas, atau uangnya perak, atau uangnya kertas misalnya, sama satu gandum. Ini jenisnya berbeda. Ilatnya juga berbeda. Satu samania dan satu tokmiyah. Satu makanan misalnya. Maka karena ilatnya berbeda, jenisnya berbeda, ya itu boleh dijual fabi'u kaifa syi'tum, ya. Jadi dia silahkan dijual ya sekehendak kalian, ya. Tidak harus mislan bimislin, ya. Dan tidak harus ya dan biadin. Jadi tidak harus kayak seliter-seliter, sekilo-sekilo, ya, dan tidak juga harus cash, itu dibolehkan. Dan tidak ada setahu saya para fuqaha yang melarang hal ini, ya tidak ada saya temukan, ya. Bahkan kalau kita menggunakan apa namanya, kalau kita mendapati para fuqaha yang lain uh, berbeda, itu berbedanya bukan pada melarangnya tapi berbeda kepada alasan apa bolehnya. Kalau para mayoritas fuqaha mengatakan bolehnya karena alasannya ilatnya berbeda, jenisnya berbeda, itu boleh, ya. Tapi sebagian fuqaha kayak misalnya Syekh Taki, ya, dan ini yang saya pahami dari bahasan beliau, walaupun ini tidak sorry ya. Tapi karena beliau kan menolak ilat gitu kan, ilat terhadap amwar ribawiyah itu karena to'miyah ataupun tadi ya, latu alal intinya. Tetapi beliau juga menerima yang namanya ilat samaniyah itu dari atas uang, ya, dan beliau juga tidak menolak bahwa eh, apa namanya, bahwa kalau kita beli gandum, kita beli kurma, ya tidak menolak itu kalau dibayar ditunda, ya tidak harus cash, ya, karena beliau hanya mengatakan bahwa itu hanya pengecualian. Maka hadis tentang Nabi SAW ya yang mengatakan dalam hadis yang bunyinya itu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-Madinata, Nabi SAW itu memasuki kota Makkah, wa kanu yuslifuna fit tamar as-sanata was-sanatain, mereka itu melakukan mengutang, ya, beli kurma utang gitu loh, ya, kurma 1 tahun atau 2 tahun gitu kan. Faqala Nabi SAW man aslafa fal yuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Ya intinya selama kalau dia mau ngutang nih barang-barang ribawi yang tadi, maka boleh dia utang fal yuslif, lakukanlah. Tapi harus ukurannya jelas, kailnya jelas, wazannya jelas. Kalau misalnya mau pakai kail-kail, wazan-wazannya jelas, ya, tapi juga waktunya jelas, gitu. Ya, ila ajalin maklum. Nah, ini juga saya ingin sampaikan. Orang minjam uang ke kita, ya kalau ngasih hutangan harus ya temponya juga dikasih tahu gitu, ila apa namanya, ila ajali musamma faktubu, ditulis, ya, ila tadayantum bidainin faktubu ila ajali musamma, ya, bi ajali musamma. Jadi harus apa namanya,
harus ditulis tuh batasnya kapan. Ya, nanti ini akan menjadi persoalan kalau tidak ditulis, dan tidak tepat tuh orang menentukan ajal waktu. Oh ya, saya akan bayar misalnya kalau saya terjual mobil saya, terjual rumah saya, nanti saya bayar hutang. Ini bukan ajal musamma. Ya, ajal musamma itu ditetapkan misalnya tanggal sekian, bulan sekian. Ya, mau pakai kalender Hijriyah atau bukan kalender Hijriyah itu nggak ada masalah. Karena dia tidak tauqifi. Beda dengan zakat. Zakat penghitungannya harus pakai kalender Hijriyah, bukan pakai kalender Masehi. Ya, dalam penghitungannya. Kalau utang, ya nggak ada masalah. Ya, itu pakai kalender Hijriyah, mau pakai kalender Syamsiyah, yang penting jelas. Ya, ila ajalim ma'lum, waktunya jelas. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh kan begitu ya. Makanya Ibnu Abbas mengatakan yaqul kana yu'tunal mala awalan summa ya'khuduna tamar. Ya. Jadi uh, uh, ada di antara mereka itu dahulu mereka memberikan harta duluan, ya misalnya, nanti kemudian mereka ngambil kurmanya pas saat panen misalnya, entah satu tahun berikutnya tuh, 2 tahun berikutnya dipinjamin dengan cara seperti itu, melakukan salafnya seperti itu, ya. Nah, ada juga hadis yang lain, hadis yang ini menjadi memperkuat bahwa dalam kasusnya kasus gandum ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, saya sebentar ya. Sebentar, mana hadisnya? Sebentar ya, Bapak Ibu. Nah, dalam hadis yang lain, dan ini hadis yang juga apa, populer ya. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam mata wa qad rahana, ya ruhina dir'uhu 'inda Yahudi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu meninggal. Saat meninggal ternyata diketahui baju perangnya, tamengnya itu sedang tergadai pada seorang Yahudi untuk, ya, satu sok syair gandum. Satu sok itu ya 2,5 kilo ya, ya gandum. Nabi itu kaya, tapi kekayaannya itu ya untuk jalan takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hingga kemudian ya Nabi SAW itu sebenarnya ya menjalani kehidupannya sederhana gitu kan. Nah, fastar ta'ama wa akhral mal. Jadi Nabi SAW itu ya dia membeli makanan gandum tadi, tetapi dia bilang saya utang dulu lah, kira-kira gitu. Saya mau utang gandum ya. Ini amwar ribawiyah ya. Dia ngutang gandum. Tapi tentu kan biasanya orang oke ngutang tapi saya minta jaminan ya. Nah, dijaminkanlah eh, baju perang ya. Sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, di sini boleh dan Nabi melakukannya. Sehingga kemudian para fuqaha mengatakan, kenapa itu boleh? Pertama, karena asnafnya, sinfunnya, jinsunnya itu berbeda. Satu uang, ya, ya, dan satu barang, sama-sama amwar ribawiyah. Oke, tetapi ilatnya berbeda. Uang sama dia, sementara eh, syairnya atau gandumnya itu adalah ta'miyah, dan ini uh, tidak ada apa namanya perbedaan pendapat terkait tentang ini, dan hadis ini hadis sahih ya, sehingga di situ dikatakan wala yushtaratu taqabud wala tasawi, tidak menjadi syarat, tidak disyaratkan lagi di situ dalam kasus taqabud serah terima di majlis akad, dan juga tasawi ya harus sama misalnya. Bagaimana juga kita ngitung sama 1 kilo, yang satu bukan kilo uang, nah nggak bisa kan, tidak bisa disamain. Oleh karenanya ya itu dibolehkan. Setidaknya mengamalkan kedua hadis dimaksud. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu terkait tentang riba an-nasi'ah ya. Dan juga sebelumnya kita sudah membahas tentang riba al-fadl. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut tentang riba aliyat. Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Kan Bapak Ibu semuanya sudah ada yang ingin ditanyakan. Ini suara saya terdengar nggak? Soalnya tadi Terdengar, Ustaz. Pak Rifai mengatakan suara nggak ini ya. Oh, itu di awal tadi, Ustaz. Ada yang lewat Oh, di chat awal. tuh. Belum mulai, Ustaz. Ada yang, ada yang lewat Oh, chat Pak Ustadz nanya. ya, Pak Jayadi ya. Saya sekarang ini sudah banyak beredar jual beli logam mulia yang pembelian dicicil apa termasuk riba juga. Nah, kalau logam mulia itu maksudnya emas ya, emas perak ya. Kan kan kita belinya juga pakai uang, itu sama. Ilatnya sama sama nia, sehingga tidak boleh. Ya, itu tidak boleh kalau kita beli itu karena sama-sama uang, ya, sama-sama uang, ya. Dan uang dalam Islam kan adalah emas ya, emas atau perak. Sehingga kemudian tidak boleh seperti itu. Walaupun kita belinya pakai uang kertas, tetap aja ya. Itu dikatakan ilatnya sama sehingga kemudian hukumnya tetap riba, haram. Nah, serta sekarang lagi booming dinar, tapi fungsinya bukan sebagai uang atau tukar, tapi sebagai perhiasan. Jika pembelian secara online gimana? Ya, ini juga sama, mau dia bentuknya perhiasan, bentuknya tiber, bentuknya lempengan, bentuknya uang, tetap aja sama. Ya, dalam rangka jual belikan pun itu harus memenuhi syarat tadi ya dan biyadi seperti itu. Nah, untuk masalah uang ya sebagai alat tukar itu syaratnya harus dikeluarkan oleh negara ya, bukan lembaga. Jadi harus ada negara yang membackup, bukan hanya negara membolehkan menjadi alat tukar seperti kasus cryptocurrency ya. Kripto itu tidak boleh, walaupun orang bilang itu uang, uang digital, atau ada sebagian negara membolehkan, tapi kan itu tidak diadopsi menjadi mata uang negara tersebut. Dia hanya membolehkan beredar. Nah, itu bukan mata uang. Ya, jadi tidak boleh. Ya, lagi pula kalau kita ingin menjadikan aset itu, ya aset, apalagi aset ya aset digital lah, uangnya bentuknya nggak ada fisiknya misalnya, gitu. Ya itu juga pertama bukan uang, ya itu nggak ada manfaatnya kan gitu ya. Jadi itu tidak boleh. Kemudian, apakah berlaku untuk semua jenis emas, Ustadz? Karena di masyarakat ada emas putih, ada emas kuning. Ya, eh ini yang emas putih itu kita perlu tahqiq juga ya. Apa yang dimaksud dengan emas putih? Nah, ini kalau ada yang mau mau menjelaskan silahkan. Kalau ada yang mau menjelaskan tentang emas putih itu gimana? Apakah madahnya sama dengan emas yang biasa kita kenal emas yang warnanya kuning itu? Ya, atau tidak? Kalau memang materialnya sama, cuma misalnya kandungannya aja yang ada campuran-campuran yang lain, maka ya, maka hukumnya eh, dianggap sama gitu ya, dianggap sama. Tapi kalau misalnya materialnya berbeda, ya, berarti ada kan paduan kan, paduan antara emas kuning murni dengan logam berwarna putih seperti itu. Nah, ini tetap dihukumi sama gitu. Ya beda dengan patri. Ada hadis tentang patri. Kalau patri itu misalnya contoh nih, ya kita punya dulu itu kan ada bejana-bejana dari alat makan, alat piring, alat apa tempat taruh air ya, gentong dan macam-macam. Itu kan kalau retak biasanya dipatri. Menghubungkannya itu pakai emas, pakai perak biasanya. Nah, ini boleh. Kan ada keharuman menggunakan emas perak dalam bejana, tapi dalam kasus mematri untuk menjadi penyambung itu boleh ya hadisnya membolehkan. Nah, dalam kasus eh, seperti itu ya itu untuk patri ya. Tapi kalau di sini nampaknya ini menjadi bahan utama gitu, campuran. Cuma dia campuran aja emas putih dicampur dengan emas kuning sama mungkin material-material lain. Tetap aja ya disebut emas karena masih dominan ya. Kenapa dia disebut emas? Karena tetap dia dominannya adalah bahan baku materialnya adalah emas. Oleh karenanya ya insya Allah ya terkait tentang emas putih pun juga sama ya adalah dihukumi sebagai emas ya selain itu ya tidak berlaku ya untuk perhiasan yang lain ataupun materi yang lain gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kripto tadi sudah saya jelaskan ya. Insya Allah sudah jelas. Ya intinya kalau kripto
eh, pertanyaannya boleh atau enggak, yang dia bukan mata uang kalau kripto, ya, dia bukan mata uang, dan kita tidak boleh eh, bertransaksi dengan kripto karena tidak jelas, ya. Eh, Apa sih kripto itu? Sebagai aset juga bukan, ya. Kalau dibilang aset, dia tidak jelas, ya, seperti itu dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya lagi atau kita lanjutkan dulu? Pak ini jelasin tuh Pak. Ustaz, emas putih. Lanjut Ustaz. Udah? Lanjut Ustaz. Baik, kita lanjut dulu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berikut ini mungkin kita baru dengar ya, ada namanya riba aliyat. Ya, riba tangan, aliyat itu tangan. Tapi apa maksudnya? Nanti kita lihat bentuknya seperti apa. Nah, ini dikatakan bahwa ini mirip dengan riba an-nasai yang sebelumnya kita bahas. Walakin yahsul fihi ta'khir bitaqabud biduni syart. Ya, akan tetapi ya eh, dikatakan itu terjadi penundaan serah terima itu, ya, ya, syarat tanpa ada syarat. Wa yatafarraqul aqidan an majlisil aqid biduni taqabud, di mana kedua orang yang berakad itu, ya, berpisah di majelis akad tanpa sama-sama memberikan barang yang dijual belikan. Fahuwa bai'un ma'a ta'khir qabdil iwadain, yaitu yang disebut dengan riba aliyat ini. Ya, kenapa dibilang aliyat? Karena masing-masing pihak tidak bisa memegang barang yang ditransaksikan, ya, yang sama-sama ditransaksikan itu. Pihak pertama tidak bisa memegang barang yang pihak kedua tidak bisa memberikan memegang barang dari pihak yang pertama. Artinya sebenarnya adalah jual beli dengan melakukan penundaan terhadap barang yang ditransaksikan, masing-masing menunda. Ya, atau misalnya salah satunya yang menunda. Ini sebuah istilah aja sih yang digunakan oleh eh, apa namanya? Seorang oleh Syekh Wahbah Zuhairi, ya, disebut sebagai riba aliyat. Wa hadzal bay' haram aidan li fuqdan syart at-taqabud al-warid fil ahadits as-sabiq yadan biyadin. Ya, ini jual beli yang haram. Karena syarat taqabud harus diserah terimakan di majelis akad sebagaimana hadis sebelumnya itu tidak terpenuhi. Ya, ya dan biyadin tadi. Fabi'u idza kana yadan, ya, kafabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Maka jualah semau kalian kalau cash kan gitu. Nah, wa mukhalifun li hadis Umar radhiyallahu anhu as-sabiq. Ya, dan itu juga menyelisih hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sebelumnya kita katakan illaha awaha. Maksudnya, ya, kecuali, ya, itu boleh kecuali, ya, khudz wa'ati wahati khudz wa'ati, berikan, ya, maksudnya berikan dan minta, ya, gitu, maksudnya berikan wahati, kemari, jadi saya berikan, ya, saya kasih, dan saya minta gitu, ya. Saya menerima, ai, ya, khudz wahati itu maksudnya khudz wahati, ambillah dan berikan, itu ambillah dan berikan. Jadi bahwa yujibut taqabud al-fi'li fil majlis, itu benar-benar mensyaratkan yang namanya harus terjadi taqabud nih, serah terima secara nyata di majelis akad. Barangnya itu benar-benar diserah terimakan, bukan hanya catatan yang kayak orang beli emas apa, itu kan cuma catatan, ya, itu bukan taqabud fi'li, ya, itu bukan taqabud al-fi'li. Buktinya dia tidak punya eh, hak tasarruf. Dia tidak bisa melakukan tasarruf secara langsung terhadap barang tersebut. Ya, maksudnya memperlakukan barang itu nggak bisa gitu kan. Tidak semaunya. Nah, itu menunjukkan bahwa itu eh, tidak boleh, ya, tidak tidak bisa terjadi, ya.
belum terjadi yang namanya taqabud, ya. Baik, yang berikut riba al-qard. Ini mungkin sudah umum ya kita dengar. Riba al-qard, riba qard ya, al-qard, pinjaman. Wa huwa yajma'u ziyadah fil miqdar. Ya, yang dimaksud dengan riba al-qard itu adalah ya, dia mengumpulkan antara tambahan dalam ukuran, ziyadah fil miqdar, dan juga ziyadah fil ajal. Ini riba al-qard ini, ya. Dia menggabungkan, terjadi penggabungan di situ antara tambahan dalam ukuran, ya, ukuran misalnya 1 kilo dengan 2 kilo, dan juga ada penundaan penyerahan di majelis akad. Wazalika bi an yakridu insanun akhar mablagan minal mali ila ajal. Misalnya seseorang meminjamkan kepada orang lain sejumlah harta misalnya, tapi ini amwal ribawi ya maksudnya ya, untuk waktu tertentu. Ala an yaruddahu lahu ma'a ziyadatin imma duf'atan wahidatan aw al aqsad fa huwa al-qardul masyrut fihi jarra naf'un. Jadi eh, ketika dia meminjamkan uang misalnya harta, khususnya harta ribawi ya, kepada seseorang, oke, saya pinjamkan untuk 1 bulan, untuk 2 bulan, setengah tahun, 1 tahun, dan seterusnya misalnya, ya. Tetapi nanti kalau kamu kembalikan, ya, ada tambahan ya, ya. Kalau kamu kembalikan entah misalnya duf'atan wahidah sekaligus, atau ala aksad, atau nanti bertahap misalnya, dicicil, ya. Tapi nanti ada tambahan ya. Nah, ini disebut dengan riba al-qard, ya. Jadi fahuwal qardul masyrutu fihi jarra naf'un, ya, karena di situ nampak pinjamannya ada syarat ya untuk mendapatkan manfaat di situ, sebagaimana dikatakan dalam hadis kullu qardin jarra naf'an, ya, bahwa riba. Jadi setiap pinjaman yang di situ mendatangkan manfaat, memberikan manfaat, maka itu dihukumi riba. Nah, fal qardu jaizun li hajatin nas. Pada dasarnya namanya al qardu itu boleh, ya, karena ada kebutuhan manusia di situ, wasubutuhu fi syar'i kama fi babihi. Dan itu telah ditetapkan dalam syariat kita, ya, dibolehkan meminjamkan, bahkan itu masuk bagian daripada ta'awun, itu bagian daripada syariat kita, ya, dibolehkan. Qardu itu aslinya dibolehkan gitu, dan itu dalam rangka untuk eh, ta'awun, ya, yang dilakukan oleh sesama muslim kepada saudaranya, ya. Akan tetapi karena dia ta'awun, jangan jadikan sebagai item untuk bisnis, ya. Bagaimana orang eh, melakukan bisnis, ya, pasti dia ingin dapat keuntungan ya berupa tambahan dalam kordon itu. Maka kalau ada orang ya menjadikan pinjaman hutangan ini menjadi salah satu instrumen bisnis, ya, itu dapat dipastikan itu usahanya itu pasti mengandung riba. Entah dia misalnya contohnya, entah dalam kasusnya mungkin pegadaian, perbankan, dan macam-macam itu kan ya, banyak produk-produknya itu. Nah, itu kan basisnya semuanya ngutangin orang, minjamin orang misalnya. Nah, padahal itu dalam Islam babnya adalah ta'awun, nolong. Nolong itu ya tanpa pamrih sebenarnya. Nah, dalam konteks yang seperti ini, ketika ada orang minjamin, ya, apalagi ini barang ribawi namanya gitu ya. Karena kalau minjamin yang lain yang bukan ribawi, oke lah. Tapi ini harta ribawi. Nah, maka ya minjamin barang ribawi ya dengan tambahan seperti ini itu pasti hukumnya haram. Jadi walakin ziyadatu haram. Jadi kordun itu boleh, bahkan itu menjadi disyariatkan dalam syariat kita, tetapi mendapatkan tambahannya atas kordun itu adalah haram. Lil qaidatul fiqhiyah al-muttafaq 'alaiha, karena juga ada hadis yang berkaitan dengan ini, dan ini menjadi kaidah fikih yang ini disepakati, kullu qardin jarrun naf'an fa huwa haram, ya. Atau dalam hadis dikatakan, kalau di hadis itu fa huwa riba. Jadi setiap pinjaman yang memberikan manfaat, mendatangkan manfaat, maka dia haram. Wasabatan Abi an Ubay ibn Ka'ab wa ibn Mas'ud wa ibn Abbas. Jadi ada hadisnya gitu ya, yang berkaitan dengan kaidah itu dibangun ya, dari Ubay bin Ka'ab, dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, annahum nahu an qardin
an qardin jarra manfaatan, ya, bahwa mereka semua melarang, ya, maksudnya ya melarang dari yang namanya meminjam yang memberikan manfaat. Nah, ini di eh, apa namanya? Ini adalah asar, ya, dari kenapa dikatakan asar, ya, ini adalah bukan pendapat, ya, tapi asar. Asar ini perkataan, ya, akwal para sahabi ini, para sahabat Nabi ini, dan umumnya, ya, ini adalah ada sebagian menghukumi sebagai hadis mursal sahabi, ya. Ada yang mengatakan asar. Oke, tapi mungkin kuatnya asar. Ya, intinya itu sudah ma'ruf dalam syariat kita, pinjaman yang memberikan manfaat, ya, atau mensyaratkan manfaat, itu hukumnya tidak boleh. Ya, wa yantabiqu ala hadar riba ma sabaqa fil ayatil karimatil lati, ya, hurrimat, ya, harramat riba amatan wa riba al-jahiliyah khasatan wa huwa riba al-qurud. Dan mengenai riba al-qard ini, nah, ini juga sejalan selaras dengan apa yang telah terdapat pada ayat-ayat yang sebelumnya sudah kita bahas, ya, tentang keharaman riba secara umum, dan juga riba modelnya riba jahiliyah secara khusus yang dilakukan oleh Abbas paman Nabi SAW, dan juga riba al-qurud, ya, riba atas hutang, atas pinjaman-pinjaman yang terjadi. Nah, wahada nau, ya, jenis riba jenis ini huwa syai bi kasratil buyu bainal ashkhas wal muassasat wal masarif ar-ribawiyah fi anha'il. Ya, kita tidak pungkiri bahwa jenis riba yang riba al-qard ini hari ini benar-benar termasuk yang paling banyak dilakukan, banyak terjadi dalam jual beli, yang antara orang-orang, antara lembaga-lembaga, ataupun termasuk masarif ribawiyah, perbankan ribawi hari ini di seluruh penjuru dunia. Wa haram, itu haram fi daril Islam wa daril harb, haram, ya, dilakukan entah dalam negara Islam ataupun di dalam negara kafir, ya. Kalau kita misalnya muslim nih sedang berada di darul harbi, di Amerika misalnya, di Israel, di Eropa, juga tetap tidak boleh melakukan riba. Bukan berarti riba itu dilarang hanya kalau di darul Islam, tidak. Ya, toh juga kita sholat bukan hanya saat kita di negara Islam, misalnya, ya, negeri Islam, kalau ada negara Islam. Ya, tetap juga saat kita di Jepang, saat kita berada di Amerika, saat kita berada di manapun, tetap wajib sholat. Demikian juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya itu juga berlaku saat kita dilarang makan riba, maka juga berlaku saat kita di Darul Islam, apabila ada negara Islam, maksudnya disebut Darul Islam, ya, dan juga berlaku saat berada di Darul Harbi, ya. Jadi sawaun ma'al muslim au ma'al kafir, ya. Itu sama juga terjadi apabila kita bertransaksi sesama muslim atau bersama kafir, tetap juga riba itu haram, ya. Bukan berarti kalau saya bertransaksi kan sama orang kafir, ya, sama kafir kan mereka boleh riba, ya, haram juga, ya. Tidak boleh kita beralasan kok kan dengan orang kafir kemudian kita membolehkan, ya, jadi itu tidak benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, demikian itu bahasan tentang jenis-jenis riba, ya. Dan dalam apa? Dalam kitab-kitab pandangan fuqaha yang lain ada jenis riba yang lainnya, ya, yang tidak disebutkan di sini terlewat, ya, itu sudah ma'ruf. Tapi yang apa namanya? Yang kita bahas ini adalah yang cukup dikenal, ya, terutama riba al-fadl sama riba an-nasi'ah, karena itu berdasarkan surahatul hadis, atau, ya, berdasarkan kejelasan hadis terkait tentang dua jenis itu apa namanya paling umum, dan yang lain itu adalah istinbat aja sebenarnya. Baik, berikut ini syurut bail amwal ar-ribawiyah, ya, syarat-syarat yang mesti kita perhatikan kalau kita melakukan jual beli amwal ribawiyah. Ini nanti akan kita ketemukan juga nih berkaitan dengan apa yang saya jelaskan terkait tentang boleh nggak kita beli barang ribawi secara online, ya, atau tidak cash misalnya. Nah, ini boleh, nggak ada masalah ketika misalnya jenisnya berbeda dan ilatnya pun juga berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian, karena bahasan ini topik baru, ya.
Maka cukup panjang sih gitu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan mungkin kita jawab soal jawab aja dulu. Ya. Silakan Silakan Bapak Mas Ibu Riki di. semuanya, jika ada yang ingin ditanyakan terkait pemaparan materi dari Ustadz Yusuf, Saya mau silakan tanya, Bapak Ibu. Pak Ustadz, berarti barang Ya, ribawi kalau beli online dengan itu masih bisa dong ya berarti ya? boleh beli garam, misalnya garam Himalaya ya. Kalau garam biasa kan mending di toko warung sebelah cepat ya. Nah, nggak seperti kayak beli kurma gitu Boleh. kan? Iya, beli kurma bisa, nggak ada masalah. Insya Allah aman kok, aman. Karena tidak ada fuqaha satupun yang mengharamkan itu. Insya Allah nggak ada. Ya, makasih Pak Ustadz. Ya, Ustaz, Ya, izin Ustaz. Afwan. Ustaz, silakan. Ya Ustaz, Pak izin. Joko, Ya, ya, silakan Pak Joko. Gini Ustaz, silakan. ini ada dua kasus, tapi intinya sama-sama Mm-mm. penundaan, sama-sama penundaan. Pertama, Iya. kita taruh aja nih, kita ada transaksi pembelian semen. Nah, kita meminta, Hmm. kita belinya cash, tapi kita meminta Hmm. untuk pengiriman semennya itu ditunda. Ditunda, kita ngambil atau ngirimnya pun Apa? Terputus, se- se- terputus. Maaf, maaf, terputus. ya Beli semen. Terus beli kita semen. minta apa? Minta pengiriman ke Heeh. kita itu disesuaikan sama Ya. kebutuhan kita. Misalnya kita pesan 10, Oh, oh, oke. kirim 5 dulu, Ya. 5-nya nanti ada jadwal Hmm. lagi gitu. Nah, itu Oke, kasus ya. pertama. Hmm. Kasus kedua, Terus? ini Hmm. dalam arti sama-sama Hmm. penundaan dari si toko ataupun supplier menginformasikan ini nanti ada perubahan harga. Jadi Hmm. buka PO sekarang aja. Itu Tat. Gimana Tat? Oh, Sama-sama jadi kalau penundaan. buka PO sekarang itu maksudnya Harganya udah keikat, harganya terikat, itu, tidak keikat. jadi nggak akan berubah gitu ya. Iya, itu gimana Baik, itu? baik. Ini menarik. Hmm. Jadi apakah itu boleh gitu maksudnya? Iya. Nah, terima kasih Pak Joko. Ini pertanyaan yang menarik ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita mau beli semen, ya. Yang bertanya ini orang konstruksi, makanya semen contohnya. Guyon, guyon ya Pak Joko. Nah, jadi beli semen, ya namanya kita butuhnya eh, apa? Nggak sekaligus karena kalau butuh sekaligus, apa banyak minta barang yang dikirim sekaligus kan khawatir ya. Kita gudangnya terbatas atau mungkin takut gudangnya kehujanan atau apalah masalah-masalah yang tadi sehingga kemudian khawatir terjadi tadi. Nah, ini sebenarnya tidak ada masalah penundaan penyerahan bertahap tadi. Karena kasusnya pertama sebenarnya sebenarnya ada, ya kan? Sebenarnya ada. Saat kita beli, kita datang ke toko, sudah terjadi sebenarnya serah terima, ya. Cuma kemudian bisa syarat kita bisa saja memberikan syarat yang berkaitan dengan akad itu, ya, dan ini boleh syarat yang seperti itu misalnya nanti kirimnya bertahap aja ya. Nah, itu nggak ada masalah. Jadi ini bukan barang ribawi, itu satu. Kemudian kedua, akarnya sudah sempurna sih sebenarnya yang terjadi dan sudah terjadi setelah terima, cuma kita ngasih syarat dan syarat itu dalam konteks ini masih boleh, bukan termasuk syarat dalam dua akad dalam satu transaksi, ya bukan al bayat apa namanya al bayatain fil bayah, ya yang dimana Nabi SAW mengatakan naha Rasulullah SAW anil bayataini fil bayah, itu tidak termasuk, ya karena syarat di sini maksudnya syarat ya yang berkaitan dengan akad tersebut, dan syarat itu sangat mungkin seperti kita mengatakan ya udah saya pengen beli mobil tapi syaratnya anu ya bannya diganti dulu ya, bannya atau warnanya catnya kurang terang nih di ini lagi ya dikasih terang lagi misalnya ya contoh gitu, atau nanti diantarkan ke rumah saya ya. Nah, ini syarat yang masih menjadi boleh ya berkaitan dengan eh, apa namanya kesahihan akad tersebut. Nah, itu sangat mungkin ya, sehingga bukan dalam syarat yang terlarang.
Nah, itu tidak ada masalah. Kalau yang kedua, kita terjadi jual beli, ya, jual beli. Lalu kita tahu ya bahwa harga itu mungkin akan berubah-berubah, ya, dan seterusnya. Nah, ini faktanya yang mesti saya perjelas dahulu. Saat kita PO itu maksudnya barangnya ada atau tidak ada ya dalam kasus itu ya. Kan PO, Pak Joko, Iya Pak, ya Ustadz. itu saat PO itu barangnya ada atau nggak ada ya sebenarnya kasus itu ya. Barangnya ada, barangnya ada. Barangnya ada. Ya, Cuma ya, kita melakukan pembelian di awal gitu ya. iya, Melakukan pembelian di awal ya dengan harga yang apa, dan harga sudah kita bayarkan ya maksudnya ya. ya, harganya ya. Udah kita PO, udah kita kontrak. Bentuknya gimana biasanya? Kita buka PO, kita buka PO, harga udah kita ikat segitu pasti bisa ada DP juga, ada DP juga. Ya, ya udah. Kalau ini berarti eh, jual beli al-urbun gitu ya, dan Ya, seterusnya. Jadi barangnya ada, ya, nggak ada masalah sih kalau misalnya barangnya ada, ya, tidak termasuk jual beli eh, apa namanya yang tidak ada, kan begitu ya. Dan ini kita di sini kita berikan DP gitu. Artinya sebenarnya ya kita hanya minta nanti barangnya untuk nanti aja, keperluan nanti gitu kan. Ya dikirim nanti. Yang penting saat melakukan itu jelas nggak kapan waktunya akan diserahkan barang itu. Nggak jelas ya? jelas, itu jelas. Jelas ya. Baik, kalau jelas insya Allah nggak ada masalah. Karena persoalannya nanti kalau ada kerusakan, ada apa, itu kan persoalan doman sebenarnya. Siapa yang menanggung dan seterusnya. Ya, barangnya ada, terjadi penjualan, cuma mintanya nanti serah terimanya, ya apa namanya, dikirimkannya nanti gitu. Tapi sebenarnya itu telah terjadi penjualan, ya, bentuknya DP atas barang yang sudah ada. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Soalnya itu nggak ada masalah sih, Pak. Baik, terima kasih Dad. Siap. Suran, Ustaz. Hmm. Baik, ya ada waktu 2 menit. Ada lagi, Bapak Ibu semuanya. Ya kalau apa namanya ya, saya tambahkan dikit ya. Kalau misalnya barangnya tidak ada, ya syaratnya kita harus bayarnya di depan full. Itu maka terjadi namanya akadnya akad salam. Dan ini pengecualian. Boleh barangnya tidak ada, yang penting ya eh, sifat barangnya itu jelas. Ukurannya berapa, warnanya apa, berapa jumlahnya, dan kapan akan diserahkan. Nah, jadi asal jelas seperti itu, untuk kasus seperti itu sangat mungkin. Tapi kalau tadi kan barangnya ada, cuma kita mintanya dikirimkan nanti aja ya. Kan begitu. Asal dikirimkan itu jelas kapan diserah terimakan. Ada kudroh untuk menyerahkan. Itu bukan membeli barang yang tidak ada. Kan gitu. Jadi kita berinya dengan kasih DP. Bayar bertahap. Ya. Ditaksid. Ya, itu tidak ada masalah. Seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya kadang-kadang kan orang butuh ya, butuh apa namanya, butuh nya nanti kan gitu ya, barangnya itu nanti. Sementara ada orang yang butuh uangnya cepat. Nah itu mirip-mirip tuh kasus-kasus orang yang di Madinah yang mereka yusrifun melakukan salaf. Ini disebut dengan ya bai'u biddain. Mereka jual dengan hutang. Ya sebenarnya kalau orang-orang tadi itu butuh kurma, langsung ada juga, tapi mereka butuhnya nanti gitu. Sementara petani ini juga butuh uang untuk nanam lagi misalnya, ya. Dan itu mereka lakukan. Kalau al-amwal ribawiyah aja boleh. Walaupun sebagian fuqaha ada yang mengatakan ini khususon untuk amwal ribawiyah, tapi persoalannya amwal ribawiyah aja boleh, apalagi amwal yang lain. Makanya ya dalam kasus tadi ya itu insya Allah nggak ada masalah sih, karena
itu barangnya ada kok. Cuma minta diserahkan nanti. Kan gitu. Ya intinya sudah terjadi takobut juga, cuma dia mensyaratkan nanti dikirimkan nanti gitu. Itu cuma persoalan nanti kalau ada kerusakan, siapa yang nanggung, itu aja sih persoalannya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Ya semoga jelas ya. Insyaallah. Baik, syukran jazilan Ustaz. Apakah ada Bapak Ibu? Ya, silakan bisa di kolom chat atau on mic. Ya tidak, mungkin tutup ya Ustaz. Baik, kalau nggak ada kita selesaikan aja. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita sudah di ujung majelis ini. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, semoga Bapak Ibu semuanya yang melakukan waktu ini, aktivitas kita hari ini, semoga Allah berkahi. Dan semoga apa yang Bapak Ibu investasikan pada malam hari ini, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, kesehatan yang sempurna bagi keluarganya. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa akhirul majelis. Subhanakallahu wa rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu kembali di pekan berikutnya dalam pembahasan syarat-syarat jual beli barang ribawiyah insyaallah. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya. Ustaz. Afwan. Afwan.